Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kita mulai dari awal dulu ya. Menyadari kelemahan dan konsekuensi dosa adalah langkah awal perbaikan. Nah, itu dia. Kita harus menyadari kelemahan dan konsekuensi dosa adalah langkah awal perbaikan. Jadi menyadari kelemahan kita dan konsekuensi dosa. Langkah pertama untuk melepaskan diri dari belenggu dosa ketidakmurnian yang telah menjadi kebiasaan adalah menghadapkannya kepada kebenaran itu sendiri. Jadi menghadapkannya pada kebenaran itu sendiri ya. Jadi jangan sampai kita tidak menghadapkannya pada kebenaran itu. Ini diawali dengan menyadari bahwa ada yang salah dalam diri kita. Dan kita telah melakukan dosa. Jadi kita bergumul dengan diri sendiri. Ya. Setelah Raja Daud berbuat dosa perzinahan dengan Batseba, nah ini ya, maka dia mengakui dosanya dengan jujur, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Jadi disadarkan dia, tapi harus ada cara menyadarkannya. Nabi Nathan datang menyadarkannya. Ada orang yang menjadi alat Tuhan untuk menyadarkannya. Ya, baru dia sadar. Makanya sadar. Kalau orang tidak sadar, sulit. Orang mabuk tidak bisa. Makanya mabuk itu adalah dosa. Karena dia tidak bisa disadarkan. Ya. Jadi dia sadar. Jadi kesadaran itu harus dibangun. Maka kata Daud, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Mazmur 51 ayat 3-4. Nah itu bagus tuh, Mazmur 51 ayat 3-4. Kesadaran akan kebenaran ini menjadi langkah awal untuk peroleh kembali kehidupan yang penuh rahmat. Jadi perlu kesadaran. Jadi bapak-bapak yang sudah sadar ini, marilah kita sadarkan, jangan pingsan. Ya. Jangan terlelap, jangan tidur kata Yesus. Jangan semaput. Ada banyak orang yang telah jatuh ke dalam dosa ketidakmurnian, kemudian membuat pembelaan dan menyalahkan segala hal kecuali dirinya sendiri. Jadi udah tahu berdosa, dia masih membela. Ya kan? Udah tahu judi dosa, dia tetap membela diri. Tidak ada Pak dalam Alkitab Pak, saya sudah baca Pak dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Oh, jadi membela dirinya sendiri. Nah ini kacau. Kalau di gereja dalam janji baptis menolak judi dan segala bentuk-bentuknya, itu sudah ya jelas dosa. Lalu kita membela diri sendiri. Saya sudah baca Pak, tidak ada. Harus murni kan ditulis kata dosa atau kata judi itu. Tidak. Nah ini, saya tegas jawaban ini karena Pak Timotius Ngacam, ya kan, adalah orang kedua yang bertanya ini. Kalau dulu ada seorang guru, dia aktif di gereja, dia sampai bilang, tidak ada dalam kitab suci itu perjudian itu dosa. Woi, saya bilang kacau nih, sesat dah dia, sangsut namanya. Nah, jadi karena Pak Timotius Ngacam serius untuk bertanya, makanya saya serius juga untuk menjawab itu. Nah, ini bisa berapa pertemuan untuk menjawab itu ya. Mudah-mudahan Pak Timotius Ngacam ada di situ ya, karena saya lihat hanya Pak Dedi saja dengan Pak Atis di situ. Ya. Jadi berat. Timotius izin Pak. Hah? Timotius izin tadi. Oh itulah tadi saya katakan. Yang lalu dia tak dengar Pak. Nah ini, karena itu tadi dia ingin membela diri, kita ingin membela diri, karena nikmatnya tadi. Gara-gara ada orang bilang gara-gara 4 angka, tidak bisa bangun rumah, ya. Jadi dianggapnya itu perjudian itu, ya itulah tadi sihir atau dosa tadi itu. Ya. Rezeki dari Tuhan katanya kalau kena 4 angka. Nah itu tadi permisif, lalu menganggap itu, ya kan? Sekali lagi Tuhan itu adalah baik, kebenaran, ya kan? Tidak mungkin, ya, sesuatu yang buruk itu bisa menjadi baik, tidak bisa. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Jadi jelas ya, kita tuh tidak ada suam-suam kuku gitu Pak. Tidak bisa dicampurkan kebaikan dan kejahatan. Kedosaan dicampur dengan kemurnian itu tidak bisa namanya. Orang kan ingin suam-suam kuku, ya akan dimuntahkan. Tidak bisa tawar-menawar dengan dosa. Dosa ya dosa. Apalagi dosa ketidakmurnian. Makanya dosa ketidakmurnian ini ditengking dalam janji baptis kita. Bersediakah kamu menolak setan dan segala
bentuk-bentuknya bersedia. Bersediakah kamu menolak judi dan segala bentuk-bentuknya bersedia? Ya kalau ndak mau ya menolak itu berarti kita melawan kemurnian kita. Itulah melawan baptis kita. Karena kita mau dijadikan murni karena dibaptis. Maka percakapan antara Nikodemus dengan Yesus, bagaimana aku bisa dilahirkan kembali? Ya kan? Masa aku harus kembali ke rahim? Oh enggak, tidak perlu. Karena sudah berjumpa dengan Yesus, dia murni kembali. Nah, sama seperti waktu Yesus datang ke bait suci Allah memurnikan iman orang Yahudi, tetapi banyak yang menolak karena ada dosa ketidakmurnian terjadi di situ. Kan kami berdagang tidak masalah cari rezeki, ya kan? Ya wajarlah, misalnya orang mau beli lembu, kami harus dapat untung. Orang beli domba, kami harus dapat untung. Orang mau nukar koin persembahan, kami harus dapat untung. Itu tadi motivasinya. Kalau kita sudah lihat motivasinya tidak murni, berarti itu ada dosa ketidakmurnian di situ, melawan kemurnian kita. Yaitu harus dipahami ya. Memang ini butuh yang namanya refleksi, pemahaman yang panjang. Tidak hanya sekedar memahami ya tua-tua bahasa orang apa ya. Tetapi memang harus dipahami itu. Nah, jadi jelas di situ ya. Ada banyak orang yang telah jatuh ke dalam dosa ketidakmurnian ini. Kemudian membuat pembelaan dan menyalahkan segala hal. Ngapa kau selingkuh? Wah, istri tak beranak. Nah, nyalahkan istri. Ngapa kau korupsi? Bagaimana tidak korupsi? Sebelah korupsi. Ya kan? Ngapa kau berjudi? Bagaimana tidak berjudi? Ya kan? Barang orang berjudi kaya. Jadi hasrat untuk berbuat dosa, ketidakmurnian itu terus terjadi. Dia tidak menyalahkan dirinya sendiri gitu. Padahal kita kalau datang ke gereja kan saya berdosa, saya sungguh berdosa. Diri sendiri dulu yang kita harus pahami, sadar kalau kita tuh berdosa. Ada yang mulai menyalahkan keluarganya yang kurang memberikan fondasi iman sehingga dengan mudah dia jatuh dalam dosa. Nyalahkan bapak mamanya, padahal hormatilah ibu bapakmu. Dia nyalahkan bapaknya dulu tidak pernah bawa dia ke gereja. Dia nyalahkan mamanya tidak ngajar berdoa. Wah, itu kacau. Ya. Ada yang berkilah bahwa lingkungan dan teman-teman yang tidak baiklah yang mendorongnya untuk berbuat dosa. Bagaimana Pak tidak berbuat dosa? Di situ lingkungan maling, ya kan? Jadi ya sudah. Walaupun mudah untuk membuat segudang alasan, namun semua alasan tersebut tidak akan membantu orang yang ingin memperbaiki diri. Ya, sampai dia sendiri mengatakan, ya saya telah berbuat dosa dan saya telah berkata ya terhadap godaan. Lingkungan, semua orang atau bahkan setan dapat saja menggoda kita. Nah itu jelas. Lingkungan itu dunia. Lalu semua orang itu adalah hawa nafsu. Atau bahkan setan dapat saja menggoda kita. Namun pada akhirnya dosa adalah keputusan dari kehendak kita. Jadi dosa adalah keputusan dari kehendak kita. Jadi apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa itu adalah keputusan kehendaknya. Walaupun iblis yang merayunya, tetapi itu keputusan kehendaknya. Kehendak kita lah yang berbuat dosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Ya. Yang lebih parah kalau orang menyalahkan Tuhan, dia berdosa. Ya kan? Dia berselingkuh lalu menyalahkan Tuhan. Tuhan memberi istri seperti ini. Wah, itu fatal. Itu berarti dia sudah mematikan cintanya kepada Tuhan. Ya, lingkungan, semua orang atau bahkan setan dapat saja menggoda kita, namun pada akhirnya dosa adalah keputusan dari kehendak kita yang tidak menolak dosa, namun justru menyetujui dosa dan melakukan secara sadar. Dah ada apa-apalah, kau kawin lagi, istri kau mandul bang. Itu dia orang-orang yang disebut dengan ya penggoda dosa tadi itu. Enggak apa-apa bang, kau banyak duit. Ya kan, istri kau jelek, tuh cari yang montok dan sebagainya. Waduh, di warkop duduk-duduk, nengok udah bawa uang sawit kan, wah, datanglah, pergi ke kopi pangku kan, sebelah kiri lain harga, sebelah kanan lain. Nah, ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang kan, gitu. Wah,
Ganteng abang ini katanya. Dah mulai dia. Selama hidup ini belum pernah nengok abang ini katanya. Padahal udah tahu muka kita kayak patat kuali disebut ganteng, kita tuh udah dirayu dah. Ya kan? Jadi kalau kita tuh berkaca sadar diri, pasti kita tidak akan berbuat dosa gitu, Pak. Dia udah mulai bohong tuh. Ya kan? Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, itu dia ya. Dengan demikian kalau kita berdosa, maka yang perlu disalahkan adalah diri kita sendiri, karena sesungguhnya Allah telah memberikan rahmat yang cukup untuk membantu kita agar dapat menolak dosa dan terus bertumbuh dalam kekudusan. Jadi Allah itu sudah membentengi kita. Makanya kata surat Yakobus itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Ya. Jadi ada godaan iblis 3 tuh yang berat tuh kan, merubah batu menjadi roti. Ya kalau muka kita tidak ganteng, dibilang ganteng tuh kan sama gak merubah batu menjadi roti. Ya kan? Bohong-bohong dia lah, ngerayu kita tuh. Udah itu kalau kau tak mau, kalau kau mau menyembah aku akan beli segalanya, memberi segalanya. Ya kan? Abang ini mantap, hebat, Itu kan godaan-godaan yang diberikan itu. Akhirnya kita menjadi sombong dan akhirnya kita jatuh. Kita juga perlu menyadari bahwa kalau kita terus melakukan dosa yang sama berulang-ulang dan menjadi satu kebiasaan, maka sesungguhnya kita telah membahayakan keselamatan kekal jiwa kita. Walaupun kita dapat berdalih bahwa dosa yang menjadi kebiasaan bukanlah dosa berat, namun dosa ringan sekalipun yang terus diulang-ulang akan berkembang menjadi dosa berat. Jadi begini, hati-hati mengatakan dosa itu ringan, berbohong itu ringan. Tapi kalau berulang-ulang, dia akan menjadi dosa yang berat. Ya. Contohnya misalnya ya kan, dia bohong, dia pergi ke rumah perempuan, bukan istrinya. Oh main-main ya kan, nolong dia aja. Lama-lama nolong apa lalu dikawininya? Ya itu udah perzinahan, kan jadi dosa berat jadinya. Ya. Dan kalau kita tidak bertobat dari dosa berat ini dan meninggalkan dalam kondisi dosa berat, maka kita telah menempatkan diri sendiri dalam penghukuman Tuhan. Jadi hukuman Tuhan, kita menempatkan diri dalam penghukuman Tuhan. Siapa yang menghukum diri kita sendiri. Itulah terpisah dengan Allah yang disebut dengan neraka. Yang minggu lalu saya sampaikan itu. Kalau bersama dengan Allah, itulah surga. Itu saja sebenarnya. Ya, makanya sering orang analogikan, ya kan? Wah, ketika promosi surga dan neraka kan. Jadi promosi surga dan neraka itu kan ini ilustrasi ya. Surga itu ketika masuk surga, seorang wartawan itu ya kan melihat surga itu biasa aja, ya kan biasa-biasa aja. Ya kan? Tetapi ketika dia masuk ke neraka, ya kan? Sebelum masuk ke surga tuh dia lihat tuh iklan promosinya biasa-biasa saja surga. Orang-orang biasa saja ya. Oh biasa, udah terjadi orang baik. Tetapi ketika dia melihat iklan neraka tuh, wah di sana luar biasa. 5S, senyum, sapa, sopan, salam, santun. Wih. Akhirnya diambillah keputusan ketika ditanya Rasul Petrus kan. Pepep, dah mau masuk ke neraka aja katanya. Sekali sudah masuk, ya kan? Baru dia tahu. Loh, kok tadi promosinya bagus? Kan iklan itu selalu bagus kata setan kan. Jadi seperti itu. Jadi dosa itu seperti itulah dia. Iklannya bagus, tidak apa-apa, dapat 4 angka, ya kan. Kawan saya dapat 4 angka bisa buat rumah, itu rezeki, ya kan. Rezeki katanya. Rezeki. Jadi berilah kami rezeki. Nah jadi hati-hati tuh, rayuan itu sangat berat memang. Dan ini terjadi kan. Jadi dan kalau kita tidak bertobat dari dosa berat ini dan meninggal dalam kondisi dosa berat, maka kita telah menempatkan diri sendiri dalam penghukuman Tuhan. Pada tahap awal ketakutan akan penghukuman Tuhan dapat menjadi pemicu kita untuk masuk dalam pertobatan. Jadi kalau kita takut akan hal-hal, kalau kita tidak bersama Tuhan dan penghukuman Tuhan, maka kita itu adalah masuk dalam masa pertobatan. Namun selanjutnya kasih akan Allah yang akan mendorong kita agar menghindari dosa. Sebab mengetahui bahwa dosa itu memisahkan kita dari Allah.
Jadi kalau kita tahu rahmat Allah, kasih Allah, maka kita tidak akan melakukan dosa. Ya. Jadi ini harus dipahamkan. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih,